Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Dan pada hari ini tanggal 12 April 2023 gue mau membahas BTPS, BTPN Syariah. Tapi bukan laporan keuangannya guys. Jadi pada video ini kita nggak akan membahas angka-angka. Yang gue akan bahas adalah gue mau unboxing souvenir dari RUPS-nya. Kemudian bagaimana tata cara mengikuti RUPS-nya itu sendiri ya. Nah, yang pertama ya, alurnya gue ceritain dulu nih guys ya. Gue berangkat dari rumah, kemudian ya naik motor lah. Seperti yang gue sampaikan waktu RUPS PTBA juga, gue nggak mau bawa mobil dan enak naik motor lah kalau ke Jakarta, nggak macet. Karena RUPS-nya jam 10 pagi, gue berangkatnya di jam 7 ya, di jam 7. Jadi nanti ketika sampai sana ya gue nunggu sedikit, nggak masalah lah. Dan memang di hari ini gue sudah meniatkan untuk ya udah ikut RUPS, jadi nunggu sebentar nggak masalah. Berangkat jam 7, belajar dari pengalaman RUPS sebelumnya, dimana kalau misalkan telat itu sudah tidak bisa masuk. Bukan nggak boleh masuk, tapi ruangannya sudah penuh biasanya. Akhirnya berangkat jam 7, sampai di sana itu di sekitar jam 9-an. Ya kan masih ada sisa 1 jam tuh, RUPS-nya belum mulai. Jadi yes, kayak biasalah, kita kan investor retail ya. Dan gue harap ketika lu nanti mau ikut RUPS nggak usah malu. Sampai di parkiran di BTPN Office Tower ya, yang ada di Mega Kuningan, jajarannya JW Marriott, itu gua ganti baju batik ya, bukan batik yang ini. Ada batik, nanti gua kirimkan fotonya. Baju batik lengan panjang, celana hitam, dan sepatu yang rapi ya. Kemudian gua ganti baju tuh di parkiran belakang BTPN Office Tower ya. Udah ganti baju, gua jalan ke security-nya. Gua pertama nanya security, "Pak, saya mau ke lantai 12." Nah, itu yang pertama gue lakukan. Saya mau ke lantai 12, kira-kira lewat mana ya? Nanti dikasih tahu jalannya. Oke, dikasih tahu jalannya ke lobby, ya kan? Di lobby itu jadi ada kayak metal detektor, kemudian ada orang pada antri untuk masuk ke gedung BTPN itu ya guys ya. Karena kan yang di BTPN, gue kurang paham ya, di BTPN Office Tower itu apakah dikomersilkan ya, dibuat sewa kantor lain. Tapi yang jelas di situ ada banyak orang masuk dan dia antri melewati metal detektor dan X-ray, mesin X-ray, untuk melihat isi tasnya gitu loh. Sepertinya sih karyawan-karyawan yang ada di sana gitu. Nah, gue sebelum ikut antriannya cukup panjang, dan gue sebelum ikut antri tanya sama petugas ya. Petugasnya itu wanita ya, di BTPN Office Tower itu di situ. Karena memang menariknya BTPN ini pada saat tadi RUPS dijelaskan bahwa, dan harusnya ada sih di laporan keuangan, dijelaskan bahwa 90% untuk karyawan BTPN itu adalah wanita. Karena memang segmen operasinya ya gimana, dia mau merangkul ibu-ibu gitu kan, ibu-ibu UMKM ultra mikro kan. Ya berarti dengan wanita lebih lebih menarik dan lebih bisa tektokannya lebih dapat gitu loh. Chemistry-nya lebih dapat, bisa meyakinkan ibu-ibu dan sebagainya. Balik lagi ke alur tadi. Jadi gue ketika nanya sama petugasnya, "Mbak, saya mau ke lantai 12." Gue nggak menyebutkan RUPS, gue cuma mengatakan mau ke lantai 12 BTPN Office Tower. Nah, langsung diinfokan sama mbaknya, "Oh, Bapak mau ikut RUPS ya?" Tanyakan begitu ya. Akhirnya, "Iya, mau ikut RUPS." Oh, jadi dia mungkin agak bingung ya, gimana. Oh, dia bingung. Sebentar ya Pak ya, sebentar. Itu sih ada mejanya yang sudah untuk registrasi RUPS, tapi Bapak tunggu dulu di luar sana gitu. Oke, gue tunggu. Oh yaudah, saya tunggu ya. Nanti saya kabari lagi kalau memang sudah ada update-nya, karena RUPS-nya belum mulai. Nah, kan masih jam 9 tuh, si petugasnya mengatakan hal seperti itu. Udah, gue duduk, nggak sampai 5 menit ya, nggak sampai 5 menit, nggak sampai 3 menit, gue dipanggil lagi. "Pak, ini silahkan ke meja registrasi." Jadi gini guys, di lobby itu kan ada resepsionis ya, tapi karena ada RUPS dibuat lagi satu meja yang memang untuk registrasi RUPS. Nah, gue langsung dituntun sama mbaknya ini untuk masuk ya, jadi nggak melewati metal detektor, nggak melewati mesin X-ray, nggak ngantri. Jadi gue kayak orang yang berasa seperti orang yang punya gedung gitu. Yang lain pada ngantri, gue langsung disuruh lewat, "Pak, lewat sini saja." Akhirnya langsung masuk. Sampailah gue di meja registrasi. Di meja registrasi juga di situ sudah banyak panitianya, sepertinya IO-nya udah banyak yang megang laptop juga ya. Udah banyak yang duduk, panitia-panitianya. Gue samperin, terus gue tanyakan, "Pak, saya berencana ikut RUPS." Nah,
Pas udah di lobi ini baru gue mengatakan, Pak, saya berencana mengikuti RUPS di lantai 12, apakah masih bisa? Jadi gue tanya begitu kan, ya dengan nada yang sopan lah tentunya. Jangan, Pak saya mau ikut RUPS, dengan nada songo atau enggak, jangan. Dengan begitu aja, karena harapan gue juga nggak terlalu tinggi. Kalau misalkan memang boleh masuk ya oke, kalau misalkan tidak boleh masuk, ya nggak apa-apa. Gue selalu memasang harapan yang tidak terlalu tinggi supaya tidak terlalu kecewa. Adapun nanti nggak boleh masuk ya sudah gue balik lagi gitu. Nah, gue tanyakan kan kepada meja registrasi RUPS itu, Pak, saya mau ikut RUPS rencananya, apakah masih boleh masuk di lantai 12? Akhirnya dia nanya, Bapak tamu undangan atau pemegang saham? Kira-kira seperti itulah. Terus gue bilang, saya sebagai pemegang saham, Pak, gitu. Terus habis itu dia langsung menanyakan, kita nggak perlu bawa dokumen apa-apa, nggak perlu bawa kertas apa-apa, cuman bawa badan sama tas. Nah, petugasnya ini mengatakan bahwa Bapak punya KTP, ada KTP nggak gitu. Kalau ada, boleh dong pinjem, gua kasih dong KTP gua. Jadi dari NIK, nomor induk kependudukan yang ada di KTP itu langsung bisa dicek di perangkatnya mereka, di laptopnya mereka bahwa oh iya bener nih, dia langsung merespon gitu, oh iya bener nih pemegang saham gitu loh. Ya sudah, ketika si petugasnya ya front desk-nya ini mengatakan gua sebagai pemegang saham, ada satu orang yang memang salah satu panitia pakai jas-jas hitam gitu ya, itu udah langsung menuntun gua. Lagi-lagi gue juga nggak enak, sebenarnya kan gue bisa naik ke lantai 12 sendiri ya, tinggal diberitahu aja gitu ya, liftnya lewat sini Pak, caranya begini gini gini gini, silahkan gitu. Tapi memang pelayanannya mungkin yang bener-bener bagus ya, akhirnya gue dituntun, oh iya Pak silahkan Pak, lewat sini gitu, dan dipandu gitu, bener-bener dianterin. Mungkin karena memang masih sepi dan pesertanya belum banyak juga, jadi gue dianterin oleh petugasnya ini ya, panitianya ini, naik lift. Kemudian naik lift ternyata memang RUPS-nya di lantai 16 bukan di lantai 14. RUPS-nya di lantai 16, liftnya juga dilayani oleh petugasnya ya, dipencetin tombolnya sampai di atas, disambutlah dengan meja registrasi lagi. Jadi yang di bawah itu meja registrasi untuk RUPS menentukan apakah kita benar pemegang saham atau tidak. Nah, yang di lantai 16-nya di depan ruangannya itu adalah meja registrasi bahwa kita hadir gitu, kayak mengisi absen. Datang kemudian ditanyakan sekali lagi karena masih jam 9, masih sepi, suasananya masih sepi di lantai 16 tersebut. Paling hanya ada beberapa panitia dan baru buka juga. Langsung disambut, Bapak sebagai pemegang sahamnya? Iya, saya sebagai pemegang saham. Langsung ditanyakan, Bapak mau ikut RUPS-nya atau mau dikuasakan? Jadi kalau misalkan ikut RUPS-nya ya kita mengisi absen, kalau misalkan dikuasakan ya kita tidak hadir di RUPS-nya, tapi nanti kita mengisi dokumen lainnya dan kita langsung mendapatkan goodie bag atau souvenir. Nah, gue mengatakan bahwa saya mau ikut RUPS-nya karena memang hari itu gue meniatkan untuk ikut RUPS gitu loh, ikut acara gitu loh, bukan untuk sekedar ambil goodie bag kayak yang di Bukit Asam. Nah, ketika gue sudah mengatakan itu, akhirnya gue diminta untuk absen. Di absen itu gue hanya mengisi nama ya, kemudian jumlah kepemilikan lembar saham ya, gue tulis lembar saham gue berapa dan tanda tangan. Nggak usah malu guys, kalau lu punya lembar saham yang banyak, wah lu memang bagus. Kalau lu memang sedikit nggak apa-apa, nggak usah malu, karena ada juga yang seperti itu, pasti ada juga yang seperti itu, dan nggak apa gitu. Lu sebagai bagaimanapun jumlah lembar saham yang lu pegang, lu tetap adalah pemegang saham gitu. Nah, di itu gue cuma tulis dan ditanyakan setelah gue menulis nama gue, jumlah lembar saham gue sama tanda tangan, gue ditanyakan, Bapak bawa fotokopi KTP nggak? Oh nggak bawa kalau fotokopi KTP. Oh nggak apa-apa Pak kalau nggak bawa. Jadi istilahnya walaupun kita tidak membawa persyaratan, tapi itu bukan mandatori gitu loh, dan kita masih tetap boleh masuk. Terus gue tanya kan, Pak kalau sekarang memang nggak perlu menggunakan ketur ya? Kalau dulu menggunakan ketur, konfirmasi tertulis untuk rapat. Sekarang, nah dia petugasnya menjawab, oh kalau sekarang nggak perlu Pak, sekarang sudah pakai KTP aja udah cukup. Yang penting ya kan kalau kita beli saham kan kita bayar pajak ya, kemudian kita menggunakan RDN juga, data kita ada juga, nomor induk KTP kita, nomor induk kependudukan kita juga ada. Jadi dengan mereka menginput nomor induk kependudukan di perangkat mereka, mereka juga udah langsung tahu sebenarnya kita pemegang saham, salah satu pemegang saham, berapa jumlah saham kita yang dimiliki. Sebenarnya itu udah validasi gitu loh, udah merupakan apa ya,
konfirmasi yang cukup valid gitulah, kita dengan menyurahkan. Akhirnya KTP gue dibalikin lagi kan, oh iya pak benar pak, ini dibalikin lagi. Ya sudah, gue nunggu dan ketemu dengan investor retail lainnya ya, dengan investor retail lainnya Bapak Filbert Ferdinand, ya gue kenalan, ngobrol-ngobrol. Beliau juga ada bikin kelas seperti Teguh Hidayat, hebat, umur masih 23 tapi porsi di gue melihat sendiri ya, dia megang berapa jumlah lembar saham kan. Gue absen tuh, gue mengisi Fahmi Nur Musaki kan, kemudian jumlah lembar saham yang gue punya, nah sebelumnya udah ada beliau gitu loh, umur 23, dan beliau memiliki berapa jumlah lembar saham itu ada juga. Dan ya itu, di luar sana ternyata masih banyak orang yang sangat hebat. Dia juga punya kelas ya yang mengedukasi teman-teman retail yang mungkin masih belum paham untuk ya gue menjual ini nih, nanti gue beli ini alasannya seperti ini, alasannya seperti ini. Ada grup telegramnya begitu. Dan setelah ngobrol-ngobrol banyak ya, akhirnya masuk ke RUPS-nya jam 10, tepat jam 10. Ya udah masuk, kemudian nah sebelum kita masuk ke RUPS-nya ada banyak jajaran direksi, jajaran komisaris yang memang masuk gitu. Dari Pak Hadi Wibowo datang, kemudian komisaris-komisaris lain yang gue mungkin kurang kenal ya, nggak bisa gue sebutkan satu persatu. Kemudian ada komisaris independen Pak Kemal Aziz Tambul ya kalau gue nggak salah ya. Kemudian ada Pak Fahmi Ahmad, namanya sama, cuman dia beda ya, salah satu direktur BTPS dia. Pak Fahmi Ahmad datang juga. Jadi ya itu, akhirnya mengisi kursi yang ada di depan. Dan ketika sampai di ruangan kan mulai itu jam 10 ya, udah sampai ya suasananya beginilah. Gue nggak bisa buat videonya karena memang di tata acara RUPS disampaikan bahwa jangan merekam, jangan dokumentasikan, dan jangan dipublikasikan. Walaupun dipublikasikannya nanti gitu loh, supaya nanti tidak menimbulkan simpang siur ya. Jadi kita sebagai tamu ya cukup merasakan aja, ya sudah, gue nggak mengambil video ketika acara. Nah di depan tuh jajaran direksi, jajaran komisaris. Di sebelah gua, karena gua duduknya di baris kedua, depan kan jajaran direktur nih, calon direktur ya. Nah yang di depan, paling depan itu ada jajaran komisaris existing, yang di sini yang ada calon jajaran direksi yang calon, yang ada di agenda rapat bahwa ada perubahan kepengurusan perseroan. Nah ini yang calonnya, gua di belakangnya. Nah di sebelah gue itu ada meja kantor akuntan publik, ada notaris, ada banyak di sini, ada banyak lah. Jadi kita sebagai pemegang saham ya duduknya di belakang calon jajaran direksi yang baru gitu, dengan bangku-bangku hitam dan sebagainya. Ya sudah, akhirnya mengikuti RUPS kira-kira dari jam 10 sampai jam setengah 12 lah. Ada 6 agenda. Agenda yang pertama itu menyerahkan pertanggungjawaban apa, gue nggak terlalu mendengarkan. Yang kedua adalah penggunaan laba bersih perseroan, yang akhirnya diputuskan bahwa 1 triliun ditahan labanya dan 700 miliaran itu dijadikan dividen. Akhirnya dividennya kan ketahuan tuh 92,5. Itu yang kedua agendanya. Dan ya itu, agenda pertama nggak ada yang bertanya, nggak ada yang menyanggah, nggak ada yang memberikan usulan, jadi langsung diketok palu agenda pertama. Agenda pertama juga begitu dividen yang nggak ada yang bertanya, nggak ada yang mengeluh, nggak ada yang mengajukan usulan, nggak ada, langsung diketok palu juga agenda kedua, dividen. Dan gue juga senang sih dengan dividen, karena sekali lagi gue nggak terlalu suka dengan yang dividen payout rasionya jumbo. Yang dividen payout rasionya jumbo atau dividennya jumbo biasanya gue manfaatkan untuk momentum gue jual pada saat kumdet. Nah kalau begini ya gue dapat dividennya tapi gue tetap hold sahamnya kan, BTPS. Masih ada potensi mendapatkan capital gain kan, karena memang targetnya ya gue di 3.000 atau 3.500. Dan harus sabar, memang nggak bisa dalam waktu dekat, mungkin 6 bulan ke depan, mungkin 1 tahun ke depan. Artinya keputusan dividennya nggak ada yang menyanggah, tidak ada yang bertanya, tidak ada yang mengusulkan, dan bisa jadi semuanya senang gitu, termasuk gue juga senang, di sebelah gue yang juga senang gitu. Oh memang sesuai dengan harapan 40% dividen payout ratio. Kemudian yang mata acara atau agenda ketiga ya perubahan susunan pengurus perseroan ya, ada beberapa yang diganti, ada beberapa yang masuk, sekalian mereka perkenalan gitu ya. Yang depan gue tadi berdiri ya, mengucapkan salam, menghadap kamera dan sebagainya. Udah, di situ kita mendapatkan kertasnya kayak gimana ya?
Ya pokoknya adalah kertasnya, apakah kita abstain ataukah setuju. Sampai setengah 12 nggak terlalu lama ya, karena nggak banyak sanggahan, semuanya setuju, notarisnya membacakan sesuai dengan apa yang ada di slide, apa yang ada di materi, apa yang sudah menjadi keputusan dari RUPS-nya. Ya sudah, jadi RUPS-nya cuma 2,5 jam saja. Setelah itu ya, setelah selesai kan udah tuh closing, tutup, tes. Gue mau foto dong, mau foto sama salah satu dirutnya atau direkturnya aja lah. Akhirnya gue dapat fotonya dengan Bapak Fahmi Ahmad. Yang lainnya sih karena gue merasa beliau yang masih muda dan masih energik gitu. Jadi dan beliau sepertinya siap kalau diminta foto. Ya udah gue foto. Karena yang lain jajaran komisaris direktur atau direksi dari BTPS itu banyak yang sudah sepuh. Kan kalau misalkan mereka memang sudah kelelahan, kasihan juga kan. Gue nggak enak lah ganggu. Gue akhirnya foto sama yang Bapak Fahmi Ahmad itu, namanya sama-sama Fahmi, tapi dia salah satu direktur BTPS, gue cuma pemegang saham biasa. Ya sudah, foto, Pak boleh izin foto Pak gitu kan. Akhirnya oh boleh silakan, dari mana gitu, dari Tangerang. Jadi setelah foto nih gue minta tolong sama petugas CEO ya, ada banyak petugas CEO tuh, bukan CEO, ada petugas IO ya, panitia-panitia. Gue minta tolong Pak, boleh minta tolong fotokan Pak. Akhirnya foto sama Pak Fahmi Ahmad itu. Setelah foto nggak langsung terima kasih begitu aja, beliau nanya tinggal di mana Mas, di Tangerang. Oh di Tangerang, deket dong gitu ya, ramah lah, ramah gitu ya. Habis itu gue cerita sedikit, iya dulu pernah memang mau RUPS tapi di Hotel Borobudur karena datangnya telat, jadi nggak bisa masuk, ruangannya sudah penuh Pak. Dan di sini saya mau datang lebih pagi, tadi datang di jam 9 kurang lah kira-kira. Akhirnya ya bisa masuk ikut RUPS. Oh gitu, ya bagus lah gitu. Gue juga nggak enak ngobrol lama-lama ya, dan ya udah, karena kayaknya sepertinya ada juga yang mau minta foto sama dia yang lain gitu loh, investor-investor retail yang lain, dan ada eh, apa, petinggi-petinggi BTPS yang mau foto sama dia juga gitu. Ya sudah Pak, terima kasih ya Pak untuk fotonya. Ya udah, ini fotonya ya, ya setelannya begini lah, celana panjang warna hitam ya, semi chinos gitu, habis itu pakai jaket lengan panjang ya, yang penting sopan. Ya sudah, habis itu diarahkan sama IO-nya, salah satu IO-nya, salah satu panitianya, Pak ini ada souvenirnya begini nih. Nah, unboxingnya begini. Lumayan dapat payung ya. Dapat payung, ada tulisan tepat BTPN Syariah, kelihatan ya guys ya. Karena memang gue nggak punya payung di rumah, ya lumayan lah dapat payung kalau misalkan ada hujan-hujanan, dan bentuknya kecil, bisa ditaruh di motor. Kalau misalkan ada apa-apa ya gue pakai payung ini. Kemudian ini ada buku ya, buku sama kalender. Bukunya begini nih, ini dapat nih 2023. Ini bukunya gue juga suka sih. Begitu gue sampai rumah gue kasih tahu istri gue kan, istri gue senang, wah ini bagus nih. Ya kan, buku agenda gini itu ada spiralnya ya kan, lu ngelihat kan. Kemudian ininya juga bukunya ya bagus lah, spiralnya bukan yang spiral apa bahan jelek gitu loh, spiral bagus. Biasanya kan ada spiral yang meleot-meleot ya guys ya, ini yang bagus gitu kayaknya, yang oke lah. Terus ukurannya berapa nih, ya pokoknya segini lah tuh, BTPN Syariah ya, kelihatan ya. Kemudian ada ini apa nih, kalender. Kalender sebenarnya butuh nggak butuh sih, udah banyak kalau kalender. Kalau buku agenda gue suka sama payung tuh, tapi nggak apa-apa, ini juga bisa buat kalender juga berguna lah ya kan. Oh BTPN Syariah. Terus sama tas nih, tasnya juga lumayan nih, bagus, BTPN Syariah. Jadi bisa buat apa nih ya, bisa buat tempat makan kalau anak lu ke sekolah, atau kalau kita mau bawa, ya bawa makanan sih, tempat makanan nih biasanya ya kan, bekal, buat bekal. Sama ada makanan, beberapa snack. Nah ini, jadi gue karena puasa, gue nggak makan dong. Ya gue nggak makan, gue bawa pulang aja dan gue kasih anak gue. Anak gue seneng. Ya biasalah roti-roti standar gitu, ada gorengannya. Ini fotonya ya. Jadi gue kasih tahu fotonya aja karena makanannya udah dimakan sama anak gue gitu. Dan ya sudah, setelah gue dapat ini, dapat hasil apa? RUPS, souvenir dan goodie bag. Gue pulang, balik lagi ke motor, ya ganti baju gitu ya di parkiran. Karena kita investor retail biasa, bukan yang bawa mobil kemudian dijemput oleh sopir, bukan. Ya udah, pulang jam 12 sudah pulang, jam 1 sudah tiba di rumah di Tangerang. Jadi itu guys, sedikit cerita RUPS, dan intinya adalah yang mau gue kasih tahu, kalau lu sebagai pemegang saham
Nggak apa-apa, lu datang saja dan nanti di situ lu akan dapat banyak kenalan, lu akan mengetahui bagaimana direkturnya, bagaimana komisarisnya, apa yang akan dilakukan oleh perusahaan ya. Apalagi kalau pemegang lu sudah banyak ya, shareholder lu udah kepemilikannya banyak kayak Pak Lo Keng Hong, biasanya nanti bisa ngobrol lebih lama dengan jajaran direksi dan komisaris. Tapi untuk saat ini ya kita ambil pengalaman aja. Kalau misalkan lu ada waktu luang, nggak ada salahnya datang ke RUPS. Lu jangan takut ditolak. Kalau datang pagi ya, gue sarankan lu datang pagi, biasanya 2 jam sebelum acara. Lu jangan takut untuk ditolak, lu datang aja, nggak usah malu. Biasanya sebagai pemegang saham, pengalaman gua ya ikut RUPS disambut dengan baik, disambut dengan ya layaknya orang yang punya perusahaan gitu loh. Padahal kita juga kepemilikan sahamnya nggak banyak-banyak kan, tapi ya itu, kita bisa masuk dan kita bisa mengetahui, melihat-lihat, oh ternyata BTPN tuh gedungnya begini ya, pelayanannya begini dan sebagainya. Kemudian kita bisa mengetahui alur atau tata cara RUPS itu bagaimana, direksi sama komisarisnya menyampaikan materi, harus ada notarisnya, kemudian nanti penunjukan kantor akuntan publik yang baru di tahun 2023 siapa. Artinya tata caranya itu selalu dijelaskan gitu loh. Dan kita jadi mengetahui, oh ternyata RUPS tuh begini toh pengambilan keputusannya, seperti itu. Jadi lu nggak usah ragu, ikut aja sebagai pengalaman. Dan ini videonya gue buat untuk teman-teman yang, karena ada guys beberapa yang memang berkomentar, bikin dong gimana tata cara RUPS, yang request ya, mungkin masih malu gitu. Dan gue mohon maaf karena nggak ada videonya. Ada videonya nih, nanti gue tampilkan kalau memang bisa ya guys ya, mudah-mudahan sih bisa ya. Karena terus terang gue nggak pandai dalam editing, kurang pandai ya, gini aja videonya seadanya, kurang pandai juga. Dan ya udah, ini gue buat untuk teman-teman yang mau ikut RUPS di perusahaan manapun. Tapi ini gue sekalian unboxing goodie bag dari BTPS sama cerita story mengenai bagaimana masuk ke RUPS BTPS, dan alhamdulillah bisa masuk ya pada hari ini tanggal 12 April 2023. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ada lagi si RUPS SMGR tanggal 14 April ya, tapi kayaknya gua nggak ikut karena hari Jumat, males, jam 2 siang kalau nggak salah. Oke, gitu aja guys ya, gua akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.